Senasib dengan Amar Zoni, aktor Yama Carlos juga harus tinggal terpisah dengan buah hatinya. Bedanya sudah 7 bulan Yama tidak bisa berkomunikasi dengan Marco putranya meskipun lewat video call. Hak asuh Marco yang jatuh kepada Yama tak lantas membuatnya bisa melepas rindu dengan putra sematawayangnya itu karena Arvita mengajukan banding. Jika saat tinggal serumah saja selalu ribut soal orang ketiga, bagaimana mungkin Arvita mengajukan banding agar hak asuh Marco dipegang bersama oleh Yama dan juga dirinya? Mungkinkah Arvita menyesal meninggalkan Yama dan juga ingin rujuk? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Pasca perceraiannya disahkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang 21 September lalu, aktor Yama Carlos dikabarkan sukses move on secara kilat. Yama gerah dituding terlalu bucin pada Arvita Dwi Putri hingga sempat tak rela digugat cerai oleh ibu dari putranya itu. Dengan penuh percaya diri, Yama menyebut tidaklah sulit bagi dirinya untuk mendapatkan pengganti Arvita andai ia mau. Yama yang merasa masih memiliki pesona bagi kaum hawa mengaku bisa mendapatkan wanita yang lebih segalanya dari Arvita. Jika Arvita sempat membanggakan penghasilannya sebagai pramugari, Yama seolah sesumbar bisa mendapatkan wanita yang lebih tajir. Lalu benarkah nominator aktor terbaik FFI 2009 itu tengah PDKT dengan janda tajir? Memang banyak yang mendekati dia, tapi sampai detik ini kalau untuk berhubungan atau berpacaran itu tidak. Saya pertegas itu tidak. Memang banyak yang dekat sama dia. Sebelum sidang putusan, setelah sidang putusan, saya kan juga pernah udah beberapa kali saya bilang di mana di media, saya punya niat maksimal 2 tahun lagi saya harus menikah. Meskipun belum ada jodohnya. Tapi ini hanya niatan dulu nih. Karena fokus saya pertama adalah Marco dulu. Saya ingin mengembalikan kebahagiaan Marco bersama saya. Itu dulu. 2 kali gagal mempertahankan pernikahan setelah pada 2014 cerai dari Masayu Widya Paramita, istri pertamanya. Yama belum siap membuat komitmen yang sakral di mata Tuhan. Fokusnya sekarang untuk Marco, putra sematawayangnya. Sayangnya, sejak Marco dibawa kabur Arvita pada 21 Februari lalu, sampai sekarang Yama belum bisa memeluk buah hatinya itu. Yama tak mampu melepas rindu dengan putranya meski hanya melalui video call lantaran masih tak diizinkan oleh Arvita Dwi Putri, mantan istrinya. Sebagai seorang ayah, Yama tentu saja memendam kerinduan mendalam kepada putranya. Apalagi sudah 7 bulan Yama dan putranya terpisah. Padahal pasca putusan cerai, hakim memutuskan hak asuh jatuh ke tangan Yama. Sayangnya, lantaran Arvita mengajukan banding, semakin membuat Yama sulit bertemu putranya. Dalam memori bandingnya, Arvita mengajukan agar bisa mengasuh anak bersama. Lantas seperti apa persiapan Yama menghadapi memori banding Arvita? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu, ya memang putusan pengadilan hak asuh anak jatuh ke tangan bapaknya. Tapi kan saya sudah ada upaya hukum yaitu mengajukan banding. Jadi anak saya ini belum belum bisa dieksekusi lah ibaratnya dari pengadilan atau apapun itu karena putusannya belum inkrah. Sampai detik ini kami belum menerima pemberitahuan relas memori banding mereka dari pengadilan. Ketika sudah kita menerima relas pemberitahuan memori banding, kami selaku kuasa dari tergugat otomatis mengambil upaya hukum lagi dengan menjawab memori banding dia akan kami tuangkan di kontrak memori banding. Tapi sampai saat ini kita belum menerima. Itikat yang baik, niat batin yang baik, insya Allah maka hasilnya akan baik. Apa sih itikat niatnya? Itikat niat lain kami adalah bagaimana caranya anak ini diasuh berdua. Jadi tidak ada hak asuh ini harus ke Arvita. Tidak ada niat.
Ya, entah apa yang membuat Arvita memilih mengajukan banding agar bisa mengasuh anak bersama. Padahal sebelumnya, Arvita kekeh untuk bisa mendapatkan hak asuh anak penuh hingga tega memisahkan putranya dari ayahnya. Bahkan Arvita mengajukan syarat jika Yama ingin bertemu dengan anaknya harus dengan pengawalan dari dirinya. Meski awalnya Yama menolak tegas persyaratan yang diajukan Arvita. Bahwa orang tua kandung bertemu dengan anak kandungnya sendiri itu tidak boleh salah satu pun menghalangi. Tapi kalau mau didampingi pihak ketiga atau lawyer, saya terima tantangan. Iya, masih sama alasannya dari awal ya. Kalau saya punya ketakutan atau kekhawatiran sendiri, ketakutan terbesar saya yaitu dari Yama Carlos yang bisa saja tiba-tiba membawa Marco, misal nih ya, begitu dipertemukan Marco dibopong, dibawa lari gitu, dan saya sama sekali tidak diberikan akses untuk bertemu, bahkan telepon atau video call pun tidak, karena itu sudah terjadi sebelumnya. 2 kali kejadian sebelumnya saya dipisahkan sama anak, sama Marco, dan tidak diberikan akses apapun. Aku mau nanya deh, tapi di hasil putusan yang sudah perceraian ini, masih cinta nggak sih sama Mas Yama? Sayang sebagai dia sebagai bapak dari anakku aja, cinta udah. Sebatas itu, sudah tidak ada rasa lagi kah? Enggak, kasih dan sayang masih ada. Kasih dan sayang maksudnya ya dia kan adalah bapak dari anakku gitu loh. Maksudnya tetap ada rasa peduli kalau misalnya dia kenapa-napa misalnya gitu ya. Tapi menurut Sejak awal, Yama sebenarnya menginginkan menyelesaikan konflik hak asuh anak secara damai. Yama pun menerima jika memang Arvita menginginkan hak asuh bersama. Namun hingga kini, pihak Arvita belum ada itikat baik untuk menemui Yama. Lantas benarkah Yama akan kembali melaporkan Arvita? Ada urusan sama si perempuan. Sebenarnya kalau ini kan udah putusan ya. Sudah beberapa tahun mundur saya udah gak urusan tentang perasaan saya, gak ada urusan sama si perempuan. Saya begini karena perempuan itu masih menawan anak saya. Omong kosong kalau beliau bilang, wah saya ingin menyelamatkan Marco dari ibunya. Maksudnya beliau kan bilangnya tuh pernah ada statement bilang kalau saya ini ibu yang tidak baik untuk Marco, untuk anak. Itu omong kosong. Omong kosong. Dia begitu karena dia dendam sama saya aja. Jadi mau ikut memisahkan antara saya dengan anak saya. Lantas, apa tanggapan Yama perihal dirinya bangkrut? Benarkah lantaran gonjang-ganjing perceraiannya dengan Arvita membuat Yama sepi job? Saya nggak tahu siapa yang ngomong, ya. Tapi kalau memang mulut kalian bicara seperti itu, sekarang gini deh. Itu artinya kalian melontarkan di media. Buktikan kalau saya bangkrut. Buktikan sedetail-detailnya kalau saya bangkrut karena bayar lawyer. Buktikan. Jangan sampai saya buktikan terbalik. Baba, Thor, lagi-lagi saya aku nih Bubu memohon kepada kamu. Sebelumnya minta maaf banget. Yang atas semuanya aku minta maaf. Mungkin selama kita bersama 7 tahun, aku banyak melakukan kesalahan. Tolong lihat aku sebagai ibu dari anak kamu yang sudahi perselisihan antara aku sama kamu, udah cukup. Jangan lagi ditambah.